Ekspedisi Jawa Dwipa. Ekspedisi Jawa Dwipa ini merupakan perjalanan menyusuri jejak sejarah gempa dan tsunami yang ada di Jawa Timur. Oke, penelitian Jawa Dwipa sendiri adalah sebuah riset kolaboratif antara sejarawan dan juga geologi untuk sama-sama menggali hubungan antara ingatan kolektif masyarakat, pengetahuan lokal yang ada mengenai bencana untuk sama-sama kita mereproduksi kembali pengetahuan dan ingatan lokal yang bisa nantinya menjadi sebuah pembelajaran dan mitigasi bencana yang tepat dan spesifik bagi daerah tersebut. Pulau Jawa pada zaman dahulu disebut dengan Jawa Dwipa. Nama ini tertuang di dalam naskah Pustaka Pararatuan I Bumi Jawa Dwipa yang mengemukakan tentang kesuburan tanah dan kemakmuran di Pulau Jawa. Dalam perkembangannya, banyak pengetahuan lokal dari masa klasik yang bisa diadaptasi untuk mitigasi bencana. Orang-orang atau penduduk kampung menyebutkan batu ini dengan batu gong atau batu kenong. Lalu sebetulnya fungsinya untuk apa situs Watu Gong ini yang ada di situs Watu Gong itu ya? Nah, kalau dari bahasa arsitekturalnya, model-model semacam ini dikenal dengan namanya umpa. Umpa itu apa? Umpa itu adalah salah satu penyangga atau gantinya pondasi. Kalau orang sekarang ngomongnya ada pondasi rumah ya, tapi kalau orang dulu karena belum ada teknik pembuatan pondasi, belum ada seperti semen, perekat dan lain sebagainya, sehingga mereka membuat umpak-umpak seperti ini untuk penyangga apa? Penyangga bangunan semi permanen. Semi permanen itu maksudnya bangunan yang dibuat tidak tahan usia. Kalau batu, besi itu pasti tahan usia. Semi permanen itu salah satunya dikenal dengan kayu. Nah terus fungsi lain kenapa digunakan batu untuk penyangga bangunan semi permanen itu, yang pertama adalah saya ambil dari penelitiannya ada Pak Baskoro ya, ada dari penelitiannya Pak RP Suyono tuh Bapak Prasejarah Indonesia, ada beberapa juga dari peneliti-peneliti senior itu yang menyatakan bahwa fungsinya ini adalah untuk menghindari gempa. Jadi terbentuknya Pulau Jawa juga tidak luput dari peristiwa geologi yang ada yang menjadikan Pulau Jawa hingga seperti sekarang ini. Jadi situs Kumitir itu sebenarnya sudah dibongkar sama masyarakat itu 2017. Pada waktu itu 2017 dibongkar dan banyak sekali bata di situ. Pada waktu itu mereka eksplorasi terkait tanah uruk, jadi dia diambil tanah uruk dan batanya, terus dilaporkan sama masyarakat, terus BPJB turun tahun 2020 menggali itu. Nah, dari beberapa galian tadi ditemukan pojok betengnya yang bentuknya seperti itu, terus di sebelah barat juga ditemukan, terus di bagian tengah tadi ditemukan itu tadi dekat kuburan tadi ada batu-batu boulder besar-besar yang menutupi struktur juga dari situ. Jadi ada beberapa bata demikian, terus ada balok-balok batu besar ya seperti itu. Jadi dia di sana di situ. Nah, kalau dari kita dari penelitian dari geologi kita melihatnya, loh ini batu-batu besar ini dari mana? Nah, terus akhirnya kita melakukan kajian. Jadi kita mengukur dengan geolistrik, kemudian georadar, kemudian dengan
pengambilan bor dengan pengeboran di beberapa titik tadi, sehingga kita bisa mengetahui kira-kira ini kejadiannya kayak apa. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa banyak sekali endapan-endapan sedimen yang ada di sana. Sedimen tadi menunjukkan dari ada sungai semacam itu. Jadi istilahnya ada kadang sungai biasa, endapan biasa, terus kadang-kadang yang besar-besar, ada yang besar, ukuran besar-besar. Nah, kita mendesain, terus akhirnya ini dari mana batu-batu besar tadi. Nah, kita melihat di belakang sana itu kan ada gunung, itu Gunung Anjas-Moro, atau kalau di peta namanya Oro-Orombo. Di belakangnya lagi ada Gunung Arjuno. Nah, nanti di sana ada kroak ya. Jadi seperti terlubang, jadi seperti ada sesuatu yang turun ke bawah, ada bekas longsoran lawas lama seperti itu. Memori kolektif yang dimiliki masyarakat akan kejadian bencana yang pernah mereka alami dan pengetahuan lokal mereka akan penanggulangan bencana juga menjadi pengalaman yang sangat berharga untuk perkembangan pengetahuan khususnya dalam penanggulangan bencana. Disedot, wis wayahe balik, istirahat. Disedot diampirin ngene, disedot. Ono mbak, dia, mbak, langsung kan mbak. Ngene diombak ngene, wantem diombak sepisan, diwer. Masuk ngene, ono mbak langsung blengkir sing ngene aku lah. Wantem wantemane pindho, diwer langsung wolong wis. Mengene wantemane ping 3, gede. Sekitar 4 meter wis. Perkiraan dari aku 4 meter. Mengene, wah, abu, tsunami mesti ya, tsunami. Mau temane belum apa pikiran, gak inget aku wis, muntur, ngalor, langsung logur nyang, kali gede ku, mau sadar, mau gak sadar wis, aku mengene, dasar dari aku, langsung diseret biar adek, sakon kuat diseret, ngir. Iku modo aku wis. Ketika sarung sampe nang lene sarunge. Gane klambi mbonang ndi kene banyu iku wis. Ngene. Ngene langsung dikereng ngene, mbak langsung ngulon, wel ngulon, mbak. Wedhe balik langsung etan maneh. Perkiraan teku Gunung Dukur iku, Mbah. Perkiraan 1 kilan. Kalau perubahan cuaca itu ya ada, tapi nggak seberapa, Mas. Jadi semenjak saya kecil sampai dewasa itu belum ada kejadian seperti itu. Baru-baru aja tahun 1994 baru ada terjadinya tsunami. Tapi maaf, ini namanya belum tsunami loh, Mas. Bencana alam atau gelombang laut. Saya di waktu itu menerima cucu masih 3 malam, baru lahir 3 malam. Jadi saya mengumpulkan tetangga untuk jagongan di rumah saya. Lagi pula memutar radio itu RRI Wonocolo Surabaya memutar lagu Wayang Kulit. Jadi terjadinya ada bencana banjir laut itu jam 2 malam. Ya kalau itu nggak nyangka-nyangka, nggak ada angin, nggak ada gempa, nggak ada hujan, tahu-tahu tiba-tiba masuk. Kalau ketinggiannya itu kurang lebih 6 meter. Ya tapi dikakali, Mas. Kecil, besar, kecil. Habis. Kalau di rumah saya sepaha, apa namanya? Pinggang, sepinggang. Tapi di dalam. Karena rumah saya ada pondasi. Tsunami itu kalau sekarang kan tsunami, kalau dulu tidak ada tsunami. Ya tahu saya ya air laut naik gitu. Tapi mengapa menghabiskan rumah-rumah kan gitu. Tsunami Banyuwangi pada waktu tidak kena tsunami, cuma saya pada waktu itu banjir laut lah. Nah, saya waktu itu ya nonton wayang di Pulau Merah. Setelah itu ada apa air yang pasang naik itu katanya tsunami terpulang. Setelah itu ya pagi tsunami banjir ya datangan orang banyak. Saya setelah itu ya mengungsi ada 3 hari kalau tidak salah di Pesanggaran. Iya,
air langsung nyarang gitu ya. Sekaligus mungkin tiga kali gelombang seperti itu 3 kali. Ya pas itu lari ke utara gitu aja. Saya itu apa ceritanya banyak orang lari tolong gitu loh, minta tolong. Tidak ngerti kalau ini mau tsunami atau setelah tsunami, pokoknya minta tolong. Setelah itu saya mencari anak saya di masjid itu, istri saya sakit itu saya bawa ke Pesanggaran,